kepada dewa mereka. Langming dan si hantu kecil lalu dibawa ke sebuah danau untuk dimandikan yang diiringi oleh tarian-tarian desa. Tetapi ternyata memang cuma itu persembahan yang mereka maksud. Kepala desa lalu menjelaskan bahwa tujuannya hanya untuk meminta maaf kepada dewa karena patungnya sudah dirusak. Mengingat si hantu kecil sedang terluka, mereka pun diperbolehkan untuk menginap di desa selama beberapa hari. Secara diam-diam si hantu kecil memberi obat pencuci perut ke dalam makanan Langming dengan harapan melalui buang air besar Langming bisa mengeluarkan gasing itu dari perutnya. Namun usahanya itu tidak berhasil. Beberapa hari setelahnya, Langming malah mengeluh tidak bisa buang air besar lagi yang membuat perutnya kian membesar. Si hantu kecil pun lalu menemui kepala desa untuk meminta obat. Ia juga menceritakan ini semua terjadi setelah Langming memakan sebuah gasing. Menyinggung mengenai gasing, ternyata sang kepala desa mengetahui tentang gasing itu. Ia lalu membawa mereka ke perpustakaan desa untuk melihat sebuah buku yang menceritakan mengenai gasing itu. Pada 13 tahun yang lalu, ia bersama warga desa lain tengah mencari obat herbal sampai tiba di suatu gua. Di sana secara tak sengaja mereka melepaskan kekuatan jahat yang merasuki satu persatu orang yang membuatnya saling menyerang satu sama lain. Beruntung ada seorang pahlawan yang datang menyelamatkan mereka. Namun sayangnya, pahlawan itu harus kehilangan nyawanya. Sebagai bentuk penghormatan, ia bersama warga desa membangunkan sebuah patung yang hingga kini mereka sembah. Meskipun patung itu sudah dirusak oleh Langming sebelumnya. Kemudian kepala desa memperingatkan bahwa gasing itu memiliki kekuatan jahat yang sangat mengerikan. Singkat cerita, hari-hari mereka jalani di desa itu dan tetap berusaha mengeluarkan gasing itu dari perut Langming. Sayangnya tak ada satupun cara yang berhasil sehingga perut Langming pun semakin membesar layaknya orang hamil. Namun seiring berjalannya waktu, muncul rasa suka antara Langming dan si hantu kecil. Suatu ketika, si hantu kecil melihat sebuah gelang di pasar yang kemudian secara diam-diam dibeli oleh Langming. Akhirnya pada suatu malam Langming berhasil buang air besar dan mengeluarkan gasing itu. Kemudian ia memberikannya kepada si hantu kecil bersamaan dengan gelang yang telah ia beli sebelumnya. Namun si hantu kecil yang berkaca-kaca hanya mengambil gelangnya dan menolak gasing itu mengingat ia belum bisa menemukan ibu Langming yang pernah ia janjikan. Tiba-tiba terdengar suara ledakan dari tengah desa. Mereka lalu mengambilinya dan ternyata di desa itu sudah hancur dan muncul seekor siluman yang diperintahkan oleh Jie, bos dari si hantu kecil. Kemudian secara mengejutkan, si hantu kecil mengatakan kepada Langming bahwa semua ini hanya sandiwara. Ia sebenarnya tidak mengetahui keberadaan ibunya dan semua itu ia lakukan hanya untuk membawa gasing itu kepada Jie. Setelah itu ada seekor siluman yang menyerang Langming, namun ada siluman lain yang justru menyelamatkannya. Beberapa saat kemudian para Solen pun datang dan sangat terkejut ketika melihat Jie yang masih hidup hingga sekarang. Dari sini akhirnya terungkap bahwa Jie adalah dalang dibalik munculnya para monster di awal film. Para Solen yang berusaha menangkapnya dikalahkan dengan sangat mudah. Jie kemudian pergi dengan membawa gasing dan si hantu kecil. Para Solen kemudian juga pergi untuk melaporkan kejadian ini ke masternya. Langming lalu menghampiri kepala desa di tempat persembunyiannya untuk meminta maaf. Pada awalnya, ia dicaci maki karena sudah berbohong tentang dirinya yang katanya adalah seorang Salen. Tetapi kemudian sang kepala desa bersama para warga desa lainnya malah memberinya semangat berbeda dengan warga di desanya sendiri. Langming kemudian mulai berkelana untuk mencari si hantu kecil. Ia menggunakan kekuatan pendengaran tajamnya yang sudah lama tidak ia gunakan. Dari suara gela yang dipakai oleh si hantu kecil, secara akurat ia dapat mengetahui lokasinya. Sementara itu, si hantu kecil menagih janji Jie yang sebelumnya mengatakan akan mengembalikan ingatan dan kehidupan manusianya setelah ia memberikan gasing yang ia inginkan.
Tetapi Jie ingkar dengan mengatakan kekuatan Zero itu hanya akan lenyap setelah kematian. Ternyata janjinya itu hanya omong kosong untuk memanfaatkan si hantu kecil. Kemudian dia juga menjelaskan kalau gasing itu berisi roh jahat kuno yang bernama Tauti. Dengan benda itu, Jie berniat membangkitkannya kembali. Singkat cerita, Lang Ming akhirnya bertemu dengan si hantu kecil. Ia pun marah dan meminta agar ia diberitahukan di mana ibunya. Dibawalah Lang Ming ke sebuah tempat yang berisi para siluman. Lalu si hantu kecil mengatakan pasti salah satu dari para siluman itu adalah ibunya. Ternyata para siluman itu dahulu adalah manusia. Mereka diubah menjadi seperti itu sebagai makanan dari monster kuno Tauti yang akan segera dibangkitkan. Dengan kekuatan kegelapan, Tauti dapat mengabulkan hasrat tinggi seseorang, namun sebagai imbalan orang itu akan berubah menjadi siluman. Dari sini akhirnya diketahui bahwa tugas untuk mencari manusia dengan hasrat tinggi adalah tugas yang diberikan kepada si hantu kecil. Ia sebelumnya menemui Ibu Lang Ming untuk memberikan ia penawaran. Hasrat tinggi yang dimiliki Ibu Lang Ming adalah agar Lang Ming bisa melihat layaknya orang normal. Penawaran itu Ibu Lang Ming terima sehingga membuat ia berubah menjadi siluman. Jadi siluman yang muncul di desa Lang Ming sebelumnya tidak lain adalah Ibu Lang Ming sendiri. Lang Ming pun kini merasa sangat sedih dan kecewa. Ditambah lagi si hantu kecil mengatakan bahwa mustahil mengubah siluman menjadi manusia kembali. Tiba-tiba tempat itu berguncang dan para siluman berlarian keluar. Lang Ming yang mengejar berteriak untuk mencari ibunya. Ternyata para siluman itu menuju ke sebuah jurang di mana monster kuno Tauti akan dibangkitkan. Teriakan Lang Ming membuahkan hasil karena ada salah seekor siluman yang berhenti dan menoleh ke arahnya. Namun karena ada ratusan siluman yang berhamburan, ia pun juga terdorong masuk ke dalam jurang. Lang Ming yang sangat sedih dan depresi kemudian dihampiri oleh si hantu kecil untuk menenangkannya. Selang beberapa waktu Jie datang yang diikuti oleh para salen. Dengan cepat Jie melemparkan gasing itu untuk membangkitkan Tauti. Tetapi setelah itu tidak terjadi apa-apa. Melihat kesempatan itu, para salen pun dengan kompak menyerangnya. Tiba-tiba bumi bergetar, menandakan kebangkitan dari sang monster kuno Tauti. Setelah bangkit, monster itu pun mengamuk dan menghancurkan apapun yang ia lihat. Si hantu kecil yang dipenuhi oleh amarah mencoba membunuh Jie yang telah kehilangan kekuatannya. Tetapi Jie malah mengendalikan kekuatan Zero di dalam diri si hantu kecil untuk menyerang Lang Ming. Dengan usaha keras, akhirnya si hantu kecil menghentikan serangannya dengan menusuk dirinya sendiri. Di detik-detik terakhirnya, si hantu kecil mulai mengungkapkan perasaannya kepada Lang Ming yang membuatnya semakin frustasi. Dengan kekuatan seadanya, Lang Ming pun menghajar Jie yang sudah lemas tak berdaya. Tetapi Jie malah menyindirnya bahwa Lang Ming masih berhutang mata dengannya. Karena bagaimanapun juga kesembuhan mata Lang Ming adalah dari kekuatan Tauti. Mendengar itu, Lang Ming pun segera melukai matanya sendiri sehingga kini ia kembali buta. Lalu ia mengingat kembali apa yang pernah dikatakan ayahnya bahwa hanya orang buta yang memiliki kekuatan pengendali angin. Lang Ming yang mempercayai hal itu pasrah dan menjatuhkan dirinya ke dalam jurang, berharap akan terjadi sesuatu. Sementara itu, monster kuno terus membuat kekacauan dengan menyerang warga desa. Para salen pun menyatukan kekuatannya untuk membuat kubah
pelindung. Namun pelindung itu hancur karena tak sanggup menahan kekuatan si monster yang sangat luar biasa. Setelah menyaksikan itu, para selain pun menyerah dan warga desa pun juga hanya bisa pasrah. Namun tiba-tiba serangan monster itu dihentikan oleh kekuatan misterius yang tidak lain adalah kekuatan dari Langming. Semua orang pun dibuat sangat terkejut bahwa ternyata Langming benar-benar titisan dari selain pengendali angin. Semua orang pun memberikan dia semangat karena Langminglah satu-satunya harapan mereka. Akhirnya Langming pun berhasil menyegel monster itu ke dalam dasi kembali. Serta semua orang yang telah diubah menjadi siluman sebelumnya kini kembali menjadi manusia termasuk Ibu Langming. Setelah kejadian itu semua orang mengakuinya dan menjadikannya sebagai pahlawan. Sang master para selain kemudian menemuinya menjelaskan bahwa sebenarnya selain pengendali angin adalah ayah Langming. Namun ayah Langming selalu menyembunyikan identitasnya dari semua orang. Sampai 13 tahun yang lalu ia dikabarkan hilang karena terbunuh setelah berusaha menyelamatkan kepala desa dari kekuatan gasing yang terlepas. Setelah menceritakan semua itu, sang master mengajak Langming untuk bergabung dengan para selain lainnya. Akan tetapi Langming menolak dengan mengatakan bahwa ia lebih nyaman tinggal di desa bersama ibunya. Di akhir film kita kembali diperlihatkan seorang gadis yang tengah menghukum geng petasan. Langming yang mengenali suara itu mengetahui kalau suara itu adalah suara si hantu kecil. Namun nampaknya si hantu kecil tidak mengingatnya dan malah